Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke video selanjutnya tentang sejauh mana kondisi koperasi saat ini di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 sampai hari ini. Jadi kepastian akan berakhirnya pandemi COVID-19 ini belum ada titik terang sampai sejauh ini, sehingga beberapa kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk diberlakukan mulai dari lockdown, kemudian social distancing, kemudian penetapan status PSBB untuk beberapa wilayah itu belum juga menuai hasil positif, sehingga koperasi seyogianya memiliki strategi untuk mengantisipasi terjadinya ancaman krisis, karena data-data tentang COVID-19 ini belum dapat diakses dengan lancar. Bisa jadi karena karakteristik COVID-19 ini masih bervariasi, bisa jadi juga itu karena kan sinkronisasi data dari pemerintah antara daerah dan pusat itu juga belum berjalan dengan baik, dan boleh jadi juga lama kita untuk melakukan rapid test itu sangat terbatas, sehingga data-data tentang COVID-19 ini sangat lamban untuk diakses. Bagi pegiat koperasi penting hukumnya ketika kita berbicara tentang data, karena hanya data lah yang kemudian kita dapat percaya, hanya data kemudian kita dapat jadikan rujukan untuk menyusun sebuah strategi bagaimana kemudian koperasi dapat survive dan bertumbuh di tengah pandemi ini. Beberapa sejak 2 Maret 2020 hingga hari ini sudah lebih dari 5.000 pasien COVID-19. Ini menandakan bahwa perkembangan masih sangat besar terjadi, dan dari situ pula kita tidak dapat memastikan bahwa seperti apa pandemi COVID-19 sejauh ini. Apakah dia sudah berada pada titik puncak, titik kulminasinya, atau sudah mulai menanjak turun, sehingga kita berupaya untuk menyiapkan langkah-langkah preventif bagaimana membuat model bisnis atau strategi bisnis koperasi ke depan. Dari beberapa banyak yang kemudian saya temui terkait dengan gerakan koperasi di Sulawesi Selatan, semua mengeluhkan tentang perubahan perilaku masyarakat dari produktif menjadi konsumtif. Banyak koperasi yang kemudian mengeluhkan penarikan dana anggota untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, karena anggota sejauh ini belum mempunyai sumber penghasilan yang seperti biasanya ketika sistem perekonomian belum lumpuh total di berbagai daerah. Ini karena larangan-larangan terkait dengan aktivitas yang kemudian menjadi problem untuk kita semua, untuk masyarakat, baik pelaku UMKM, pegawai negeri, karyawan swasta. Ini yang menyebabkan mereka terbatas aktivitasnya, sehingga sistem perekonomian di daerah masing-masing itu terjadi penurunan, dan omset UMKM sangat menurun dibanding dengan biasanya. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ada yang mengatakan bahwa Juni, ada juga yang mengatakan bahwa pandemi ini akan berakhir Desember 2020. Namun kesemuanya itu saya kira bahwa informasi-informasi simpang siur itu kemudian tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk mengukur bisnis kita, untuk mengukur koperasi kita sejauh mana bisa bertahan. Hari ini koperasi kita sedang diuji. Siapa yang benar-benar koperasi sejati, maka dia akan membuktikan diri kelak menjadi mampu melewati ujian ini dan menjadi koperasi sejati. Keputusan pemerintah, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu koperasi hadir di tengah-tengah kondisi seperti ini, untuk
memberi motivasi kepada koperasi sehingga koperasi tidak luluh lantah dan tetap bertahan seperti pada tahun 1998 koperasi dan UMKM mampu menjadi penopang sistem perekonomian nasional, sehingga 1998 itu menjadi krisis yang tidak terlalu berpengaruh dan efeknya tidak terlalu besar terhadap koperasi dan UMKM, karena dialah yang kemudian berkontribusi, koperasi dan UMKM lah yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan penguatan perekonomian nasional. Teman-teman, terima kasih. Ini mungkin pembahasan saya pada video kali ini tentang bagaimana kemudian kita mengantisipasi krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang kemudian kita belum tahu kepastiannya sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Hari ini kita hanya tergantung pada kepastian yang sama sekali tidak dipastikan terkait dengan COVID-19 ini. Semoga para pegiat gerakan koperasi di seluruh Nusantara menjadikan bencana ini, wabah ini sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, memperbaiki model bisnis, sehingga kita benar-benar keluar sebagai koperasi sejati, koperasi yang dalam kondisi apapun mampu bertahan, koperasi yang sejatinya dalam berbagai kesempatan mampu memberi kontribusi positif terhadap perkembangan dan pembangunan nasional. Terima kasih teman-teman sekalian. Demikian video singkat dari saya. Jaga kesehatan Anda, kemudian tetap di rumah dan tetap produktif. Semoga kejadian ini, semoga wabah ini akan segera berakhir dan kemudian kita akan melaksanakan aktivitas kita secara normal seperti sedia kala. Oleh karenanya marilah kita saling menjaga. Koperasi dihadirkan untuk Anda dan kemudian Anda dapat menjadi bagian dari anggota koperasi untuk sama-sama kita berjuang bersama, kepentingan bersama dan kepentingan bangsa dan negara kita yang tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman.